Halo, shalom semuanya. Apa kabar kamu? Ya, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus dalam berkat Allah yang sempurna. Amin. Ya, kali ini video saya akan beri judul Kehidupan Setelah Kematian. Ya, kenapa saya bawakan tema ini? Karena banyak orang Kristen yang masih bingung bagaimana kehidupan setelah kita ini mati di dunia. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, amin. Nah, teman-teman, ketika orang meninggal atau mati, detik dia mati, dia akan kemana? Ada yang tahu? Ya, hanya ada kedua tempat, teman-teman. Ya, ketika seseorang mati, ya, maka dia akan pergi hanya ke dua pilihan tempat. Bukan berarti dia bisa milih ya. Nah, tempat yang pertama itu dinamakan Firdaus, ya. Tempat yang kedua dinamakan alam maut. Nah, kalau orang percaya, kalau kamu yang menyaksikan ini adalah orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka detik kamu mati, kamu akan langsung pergi ke Firdaus. Oke. Nah, orang-orang di luar Yesus yang tidak punya iman kepada Yesus, ketika dia mati, dia akan pergi ke alam maut. Ya. Jadi tidak ada tempat yang lain setelah kematian selain dua tempat ini, teman-teman. Ya. Nah, banyak pandangan-pandangan yang salah yang masih dipercayai sampai hari ini, baik orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya. Contoh, ada yang beranggapan bahwa orang yang mati itu rohnya bisa gentayangan karena satu dua hal. Ya, contoh, orang yang mati karena kecelakaan, orang yang mati karena dibunuh, orang yang matinya tidak wajar, itu katanya mereka belum waktunya mati tapi sudah mati tidak wajar, maka dia gentayangan di dunia ini. Kadang-kadang melakukan penampakan, ya kan? Contohlah si manis jembatan Ancol, ya kan? Lalu arwah nenek moyang yang mati nggak wajar. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu itu adalah salah, ya, tidak benar, ya, tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, teman-teman. Kalau dia mati, dia nggak gentayangan, ya, dia langsung ke dua tempat tadi, Firdaus atau alam maut. Nah, pertanyaannya mungkin adalah, lalu siapa yang gentayangan itu? Bukankah contoh nih, si manis jembatan Ancol itu penampakannya adalah wanita cantik yang pernah kecelakaan di jembatan Ancol itu. Nah, saya mau kasih tahu gini. Roh si manis jembatan Ancol yang kecelakaan itu, dia akan pergi ke Firdaus kalau dia percaya Tuhan Yesus, punya iman sama Yesus, atau dia akan pergi ke alam maut kalau dia nggak punya iman sama Yesus. Nah, lalu siapa roh itu yang penampakan-penampakan itu berupa si manis? Itu adalah roh setan yang menyerupai atau menyamar sebagai roh si manis jembatan Ancol itu. Roh si manisnya nggak ada di situ, tapi setannya yang buat acara di situ. Ya, paham ya? Nah, lalu bisa nggak, Kak, roh orang mati, roh nenek moyang itu tiba-tiba datang? Mungkin pada hari-hari tertentu, pada momen-momen tertentu diundang, baca-baca doa, baca-baca mantra, tiba-tiba datang memasuki atau merasuki salah satu anggota keluarga, lalu suaranya itu persis dari nenek moyangnya sudah mati. Aku adalah kakek ini. Gimana kabar kalian? Lalu dia
bisa minta makanan-makanan kesukaannya. Suaranya persis. Ya. Lalu dia kasih nasihat-nasihat. Sok bijak gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman, itu bukan roh nenek moyang. Roh nenek moyang sudah ke alam maut atau ke Firdaus, tapi itu adalah roh setan yang menyamar atau menyerupai. Dia hanya ngerjain, teman-teman. Ya, itu roh setan. Nah, ada kepercayaan yang lain. Wah, orang mati itu masih gentayangan 40 hari seperti Yesus. Dia belum ke surga atau ke alam maut, ya. Tapi dia masih gentayangan 40 hari seperti Yesus, karena Yesus itu memang ketika dia mati, bangkit, dia 40 hari masih menampakkan diri ke orang-orang, ke murid-muridnya. Nah, ini yang dipegang oleh beberapa orang, bahwa anak Tuhan pun sama. Tidak, teman-teman. Ya, tidak. Itu hanya Yesus. Ya, jadi orang mati detik itu dia akan pergi ke Firdaus atau ke alam maut. Nah, ayatnya dari mana sih? Ayatnya adalah, ingat nggak? Ketika ya di Lukas 23, 39-43, ketika peristiwa Yesus disalib, orang di sebelah kanan kiri Yesus adalah penjahat, tapi orang di sebelah kanan Yesus itu percaya kepada Yesus adalah Raja dan Tuhan. Maka Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ya, orang yang percaya akan langsung ke Firdaus. Ya. Lalu ingat peristiwa Lazarus, orang miskin itu dengan orang kaya. Ketika mati, maka Lazarus ada di suatu tempat yang terpisah dengan orang kaya itu. Orang kaya itu ada di satu tempat, ya, yang jauh jaraknya, yang tidak bisa digapai dengan Abraham atau pangkuan Abraham dan si Lazarus itu. Nah, teman-teman, ya, itu. Lalu selanjutnya yang salah yang dipahami oleh orang-orang adalah orang mati rohnya masih ada di kuburan. Tidak, teman-teman. Ya, roh yang ada di kuburan itu sekali lagi adalah roh setan yang menyamar-nyamar, ya, penampakan-penampakan yang nakut-nakutin mungkin, ya. Itu roh setan. Ya. Ada yang bilang lagi tidur panjang, tidak sadar apa-apa. Ya, tidak ya. Tidak. Lalu, nah ini perhatikan baik-baik. Ada orang yang bilang orang mati langsung ke surga atau ke neraka. Itu pun kurang tepat, teman-teman. Tapi saya mau jelaskan gini, biar nggak salah paham ya. Jadi gini, kita akan bahas tentang Firdaus dan alam maut. Ya, Firdaus dulu ya. Firdaus itu memang bagian dari surga, ya, tapi dia bukan surga yang permanen atau surga yang sesungguhnya, teman-teman. Firdaus merupakan seperti immediate state atau ruang penantian, ruang tunggu bagi orang yang sudah mati di dalam Kristus Yesus. Nah, Firdaus ini uniknya dicatat di Alkitab 2 Korintus 12 ayat 2-4 itu surga tingkat 3. Ternyata surga bertingkat ya, teman-teman. Ya, nah Firdaus ini seperti pelataran surga, seperti immediate state, ruang tunggu yang menampung sementara untuk orang-orang yang meninggal tetapi yang di dalam iman kepada Yesus. Nah, demikian juga dengan alam maut, ya. Alam maut itu juga sama. Alam maut itu adalah bagian dari neraka, tapi dia termasuk ruang tunggu. Ya. Nah, alam maut itu kalau bahasa Yunaninya itu disebut Hades. Ya. Lalu bahasa Ibraninya Sheol. Ini pun sama, ini bukan neraka permanen, neraka sesungguhnya, tapi ruang tunggu bagi orang-orang yang mati di luar Yesus. Ya. Nah, saya berharap kalian nggak bingung. Jadi kalau hari ini orang mati, dia langsung ke Firdaus kalau dia punya iman sama Yesus. Dia nunggu di sana. Jadi surga yang sesungguhnya masih kosong, teman-teman.
surga sesungguhnya masih kosong. Lalu orang mati di luar Yesus yang tidak punya iman kepada Juru Selamat dan Mesias, maka dia akan nunggu di alam maut. Alam maut itu bagian dari neraka sih, cuman bukan neraka yang sesungguhnya, termasuk immediate state tadi. Nah, jadi hari ini surga dan neraka itu masih kosong, teman-teman. Oh ya? Nah, kapan surga dan neraka permanen yang sesungguhnya akan terisi? Kapan? Ada yang tahu? Ketika terjadi, setelah terjadi dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa kebangkitan orang mati. Ya, nanti ini kiamat, selesai dunia, lalu terjadi kebangkitan orang mati. Mereka mendapatkan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Ya, lalu yang kedua peristiwanya adalah mereka atau kita akan menghadap ke penghakiman Allah atau pengadilan Allah. Nah, setelah itu baru diputuskan kita itu masuk ke surga tingkat berapa atau neraka tingkat berapa. Jadi kalau orang mati sudah di Firdaus, artinya surga, dia tidak bisa ke neraka. Demikian juga sebaliknya. Orang yang mati dia nunggu di alam maut yang bagian dari neraka itu, dia tidak bisa pindah. Ya. Nah, surga itu bertingkat. Tadi saya sudah kutip. Ya, tapi tingkatnya ada berapa? Nggak ada yang tahu. Neraka pun bertingkat. Tingkatnya berapa? Nggak ada yang tahu. Ada orang mungkin yang pernah mendapat penglihatan atau pernah diajak ke surga dan ke neraka. Ya, lalu dia bilang, oh surga itu tingkat 7, neraka juga tingkat 7. Boleh dibuat referensi, teman-teman. Oh, mungkin ya. Oh, boleh juga buat referensi. Tapi jangan dianggap sebagai kebenaran mutlak, karena tidak pernah tertulis dalam firman Tuhan. Ya, bisa saja mungkin penglihatan tidak sempurna atau salah dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk menentukan bagaimana kita itu menempati surga tingkat berapa atau neraka tingkat berapa, itu tergantung perbuatan-perbuatan kita di dunia. Kalau kamu suka melakukan perbuatan baik, teman-teman harus tahu, itu semua dihitung, teman-teman. Ya, diukur-ukur, dinilai, ditimbang mungkin, lalu diputuskan dengan perbuatan baik ini kamu akan masuk di surga tingkat berapa. Ya, karena ada ayat yang berkata bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Tapi bukan untuk masuk surga. Perbuatan kita hanya menentukan upah kita di surga tingkat berapa, fasilitas yang kita dapat mungkin ya. Tapi bukan untuk masuk surga. Nah, untuk masuk surga tiketnya hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa gitu? Karena masuk surga itu kasih karunia, pemberian cuma-cuma Allah, bukan hasil usaha kita, Alkitab bilang. Ya, demikian juga orang yang di neraka, semakin dia jahat, semakin tingkatan di neraka itu semakin parah, semakin berat hukumannya. Jadi hati-hati ya hidup di dunia ini. Itu menentukan kamu di kekekalan nanti. Jadi jangan hidup sembarangan, teman-teman. Semua ini tercatat loh. Saya juga ngeri kalau membayangkan ini hidup saya bagaimana ya. Udah kayaknya udah cukup baik belum ya? Atau jangan-jangan waduh saya ini terhitung orang-orang yang jahat gitu atau bagaimana? Tapi saya punya iman sama Yesus, pasti saya akan di surga, mungkin hanya tingkatannya di tingkat berapa. Ya. Jadi teman-teman, kamu yang punya iman sama Yesus gak usah khawatir lagi. Pegang iman itu, yakin bahwa kamu ketika mati nanti kamu akan masuk ke surga Firdaus. Baru nanti setelah kebangkitan orang mati dan penghakiman Allah, kamu akan masuk ke dalam surga yang permanen yang sesungguhnya. Semoga ini nggak bingung ya teman-teman. Nah, bagi kamu orang-orang teman-teman di sini yang mungkin menyaksikan yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus percaya. Ini bukan masalah agama. Ya, beberapa kali di video saya bilang agama itu banyak.
boleh banyak, rasul-rasul boleh banyak, nabi-nabi itu boleh banyak, tapi juru selamat di dunia ini hanya satu, teman-teman. Gak ada juru selamat lain, di agama lain gak ada, hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman. Apakah bingung? Kalau bingung kamu boleh bertanya di kolom komentar, silahkan bertanya ya. Nah, kalau ada yang tanya mungkin di dalam hatinya, Kak, gimana halnya ada orang-orang yang dapat penglihatan, itu di surga sudah terisi orang-orang, dan di neraka sudah terisi orang-orang, di neraka orang-orang dihukum. Di surga orang-orang menikmati sukacita, itu bagaimana? Nah, jawaban saya gini, yang pertama, pastikan dulu penglihatan itu asli, penglihatan itu benar, bukan halusinasi, terpengaruh oleh pikiran, dibuat-buat, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua, bisa saja Tuhan dalam kemahakuasaan yang luar biasa itu ya, membawa orang di masa yang akan datang ketika surga sudah terisi dan neraka sudah terisi. Bisa nggak Allah melakukan itu? Allah bisa apa aja dia bisa melakukan itu. Paham ya teman-teman? Semoga ini nggak bingung, semoga ini bisa menjadi berkat. Nah, saya mau tegaskan bahwa surga itu bukan roh ya teman-teman. Mungkin ada yang bingung. Ya, bukan alam roh. Halo. Dulu saya pahami surga adalah alam roh. Tapi itu alam materi. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita ini kan ngalami kebangkitan ya. Ngalami kebangkitan dan kita punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu materi. Seperti tubuhnya Yesus waktu dia bangkit dari kematian. Tubuh kemuliaan itu bisa tembus tembok, bisa hilang, tapi bisa makan ikan. Ya, nah itu tubuh kemuliaan. Jadi surga itu bukan alam roh, tapi saya percaya itu materi. Gitu ya. Teman-teman, kehidupan di dunia ini itu hanya sementara, teman-teman. Sementara. Ya. Kalau kita mati bukan selesai, itu malah awal dari kehidupan kekal atau kehidupan yang sesungguhnya, yang selama-lamanya, teman-teman. Kalau kita hidup di dunia hanya mungkin 70-80 tahun, betul? Tapi kalau kita sudah mati, nanti kita akan hidup di kekekalan. Kekekalan artinya selama-lamanya, bukan 1000 tahun, 2000 tahun, triliunan tahun, dan seterusnya. Dan itu ditentukan oleh kehidupan kita hari ini, teman-teman. Ditentukannya gimana? Yang pertama, kalau kamu percaya Yesus, imanmu sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan di kekekalan di surga. Tapi kamu kalau nggak mau percaya, menolak Juru Selamat, kamu nggak punya penebus dosa, kamu harus nanggung dosamu nanti di kekekalan, artinya kamu akan ke neraka dan itu selama-lamanya. Jadi kita ini bersyukur, beruntung banget punya Juru Selamat, punya penebus dosa. Dosa kita semua dibenarkan. Ya. Lalu yang kedua, jangan hidup sembarangan, melakukan banyak dosa, semau-maunya, kedagingan, kejahatan. No. Karena itu semua menentukan masa depan kita di kekekalan. Hidup yang berbuat baik, berbuat kasih, memberi, mengasihi, mengampuni, dan lain sebagainya. Karena itu yang menentukan hidup kita di kekekalan nanti. Ya, jangan sembarangan hidup. Yuk bertobat. Orang masih seenaknya hidup, kamu nanti akan repot nanti di kekekalan. Amin. Nah, ya, jadi tidak ada juru selamat lain untuk kamu bisa masuk surga. Alkitab bilang tidak ada satu nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kecuali Yesus. Ya, nah, ketika kita punya iman sama Yesus, kita perlu setia, teman-teman. Ya, yang setia itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Pelihara iman yang setia ya, jangan tukar imanmu kepada Yesus itu ditukar dengan mungkin jodoh.
kamu udah lama nggak dapet jodoh, tiba-tiba ada yang mau sama kamu, nikahin kamu, tapi asal syaratnya kamu harus jadi Islam, Hindu, Buddha, tinggalin Yesus. Jangan teman-teman, kamu akan kehilangan keselamatan kamu. Bisa nggak kehilangan keselamatan? Bisa, karena Alkitab bilang gini, orang itu bisa dihapus namanya dari kitab kehidupan, ada ayatnya. Dihapus dari kitab kehidupan. Artinya, sebelumnya dia tertulis di kitab kehidupan. Dia diselamatkan, dia tercatat dalam warga kerajaan surga. Tapi ternyata bisa dihapus, mungkin karena murtad, mungkin karena menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu artinya adalah kamu dibimbing Roh Kudus, diingetin akan dosa, gak mau bertobat. Diingetin akan firman Tuhan, gak mau melakukan. Roh Kudus bolak-balik ngasih warning kamu di sini ketika kamu melakukan dosa, seperti berdegup kencang, seperti gak nyaman, ada alarm di dalam roh kamu, itu Roh Kudus, tapi kamu terus abaikan, sehingga kamu tiba di titik di mana kamu tidak bisa kembali atau tidak bisa bertobat lagi, dan disitulah kamu menghujat Roh Kudus. Ya, kehilangan keselamatan. Yuk, jangan hidup sembarangan. Hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya yang terakhir saya bilang bahwa bagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Beritakan kepada mereka, kasih tahu mereka, woi, ada juru selamat. Kamu nggak harus dihukum di neraka. Ada penebus dosa. Ini bukan hebat-hebatan agama, supaya setiap orang yang belum percaya, tidak percaya, boleh mendengar kabar baik ini, Injil ini, dan akhirnya mereka percaya, mereka diselamatkan. Nah, teman-teman, bagi kamu yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kamu mau ikuti doa saya sekarang dengan cepat, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, Bapa dalam nama Yesus, ikuti doa saya teman-teman. Bapa dalam nama Yesus, aku adalah orang berdosa. Saat ini, aku membuka hatiku dan hidupku untuk Engkau masuk ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih buat karya penebusan di kayu salib. Aku percaya, aku terima itu. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini, pimpin hidupku Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat kamu yang sudah berdoa terima Yesus. Kamu punya tiket ke surga, namamu tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Nah, jadi kita harus apa teman-teman? Ya, kita harus percaya bahwa hanya ada dua tempat setelah kematian, yaitu Firdaus dan alam maut. Ya, orang-orang percaya kepada Yesus akan ke Firdaus. Ini walaupun merupakan bagian dari surga, Firdaus ini bukan surga permanen, bukan surga sesungguhnya, dia ruang tunggu ya teman-teman. Ya, dan Firdaus ini ada di surga tingkat 3. Ya, nanti setelah kebangkitan orang mati terjadi, lalu penghakiman Allah selesai dilakukan, maka orang-orang di Firdaus ini akan menempati tingkatan surga yang sudah ditetapkan atau diputuskan di pengadilan Allah itu. Demikian juga dengan yang di sini, Hades. Hades itu ya alam maut, Hades, Sheol, itu tempat penampungan sementara, immediate state, untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini orang-orang akan masuk neraka. Dia akan ditampung di seperti penampungan di neraka. Alam maut ini, Hades ini, Sheol ini termasuk bagian dari neraka. Ya, tapi bukan neraka yang permanen. Nanti setelah kebangkitan orang mati, setelah penghakiman Allah, baru mereka akan masuk ke neraka permanen yang sesungguhnya, yang disebut bahasa aslinya adalah Gehenna. Itu neraka permanen, Gehenna. Ya, tidak bisa pindah-pindah. Kalau sudah di sini ya ke sini, kalau sudah ke sini ke sini. Dan itu ditentukan dari kehidupan kita di dunia ini, teman-teman. Ya, makanya jangan hidup sembarangan. Ya, karena kehidupan kita hari ini menentukan kehidupan masa depan kita di kekekalan.
Yang penting dari sini adalah kamu harus punya iman sama Yesus. Yang belum punya iman, yuk terima Tuhan Yesus. Yang sudah punya iman, pelihara iman. Ya, kerjakan keselamatan, jadi orang yang setia sama Tuhan. Percaya sampai mati, apapun yang terjadi, mau miskin, mau sakit, mau gak dapat jodoh, imanmu sama Yesus jangan pernah terambil atau kamu buang atau kamu tinggalkan atau kamu tukarkan dengan apapun. Oke? Saya pikir itu semoga ini bisa menjadi berkat. God bless you.